بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pengurus takmir Masjid Agung Jami' Kota Malang, serta para hadirin hadirat yang semoga kita semua selalu sehat walafiat zahiran wa batina, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang dikaruniakan kepada kita menjadi karunia yang barokah manfaat, keluarga kita barokah manfaat, anak turun kita barokah manfaat, pekerjaan kita barokah manfaat, rezeki kita barokah manfaat, dan sepanjang usia kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usia yang barakah, manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan di masa hidupnya sekian tahun yang lalu, dan beliau telah kabundut 2 atau 3 tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa HP kita ini tipis, tapi hisabnya nanti di akhirat berat. HP yang kita miliki itu kalau memang kita pikirkan, memang tambah lami, tambah tebel, napa tambah tipis? Tambah tipis. Zaman singen HP niku kaya ulek-ulek nih. Sing mereke Samsung itu, Samsung niku pabrike ten Malang, Pak. Coba ten luar Malang mereke Masung gitu. Kelantan ten Malang mawa Sam niku. Samsung gitu. Singen kan kados ulek-ulek wabot ngoten. Sakniki tambah suwe tambah slim, tambah tipis. Tambah tipis tapi tambah canggih. Kita bisa melakukan apapun melalui HP kita. Aplikasi lengkap, fitur lengkap, dan manusia makin memiliki ketergantungan terhadap benda kecil ini. 24 jam aktivitasnya itu kan hopa HP kemawon ya. Tahun 2014 ada penelitian yang dilakukan oleh Nokia. Padahal Nokia ini perusahaan ingkang sampun almarhum ya. 2014 berarti 7 tahun yang lalu, 7 tahun kepungkur, ada penelitian bahwa manusia, masyarakat dunia sekarang ini tiap 4 menit sampai 8 menit kepingin delok HP ini. Ditinggal 8 menit dicandak HP ini kepingin didelok.
Terus ndeloki pinten menit mboten semerap nika. Terus didekek 8 menit malih kepingin nyandak HP-ne malih. Itu penelitian 7 tahun yang lalu. Berarti manusia sangat memiliki ketergantungan terhadap HP. Tangi turu yang pertama kali dicandak napa? HP. Badhe tilem HP. Sampai lupa kita itu doa mau tidur, doa bangun tidur. Ini bukan kelalen pun. Pun kelalen. Wong delok HP-ne ngoro keselir, budal OTW punan. Wis lali kali bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu sudah lupa. Makanya ada seorang laki-laki, bapak-bapak curhat kepada ustadznya. Ustadz, kayaknya istri saya ini sudah jadi waliullah, Ustadz. Loh kenapa? Loh meskipun lampu di kamar saya ini saya matikan, wajah istri saya itu masih mengeluarkan cahaya itu. Padahal piyambake nggih sampun damel selimut itu, masih mengeluarkan cahaya. Kira ustadz coba Pak, selimutin jenengan tarik lak bojone jenengan dulinan HP itu. Mboten lanang mboten wedok, semua memiliki ketergantungan terhadap ini. Maka apa yang didawuhkan oleh beliau, wallahu alam, nisbat perkataan ini kepada Habib Salim wallahu alam, tapi waktu itu yang kita ingat melalui flyer, melalui meme foto beliau, kemudian ungkapan berbahasa Arab yang artinya tadi, HP kita ini benda tipis, tapi hisabnya di akhirat sungguhlah berat. Kalau kita mendengarkan keterangan semacam ini, ya ada pembenaran. Kalau hidup kita ini sudah dihiasi dengan benda kecil ini, padahal tiap gerak-gerik kita, langkah kita, apapun yang kita lakukan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka tema yang diamanahkan oleh takmir kepada kami untuk menyampaikan adalah tentang fikih media sosial, dan lebih spesifik akan kita sampaikan judul niat dalam bermedia sosial. Niat dalam bermedia sosial ini kita ambil dari sebuah kitab. Kitabnya unik, disusun oleh Al-Habib Sa'ad, seorang ulama dari Tarim juga, yang mengumpulkan redaksi-redaksi niat ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah kan sudah maklum gitu. Wonten niat salat, wonten niat zakat, wonten niat poso, wonten niat iktikaf. Pripun niat iktikaf? Bismika Allahumma ahya wa bismika budal nalene. Semua ada niatnya. Kalau ibadah mahdhah itu ada niatnya. Cuma sekarang ibadah yang ghairu mahdhah itu, pangapunten maksudipun secara umum aktivitas kita keseharian itu kalau diniatkan kebaikan itu lebih baik motif dan niatnya seperti apa. Maka Al-Habib Sa'ad mengumpulkan dalam sebuah kitab namanya Kitabun Niyat, kitab yang menghimpun redaksi-redaksi niat itu. Ada redaksi niat ketika minum kopi, jenengan badhe ngunjuk kopi niki niate napa ditulis kali beliau ini, luar biasa. Termasuk di kitab itu yang menarik ada pembahasan tentang niat menggunakan internet itu. Tiang niki lek berselancar di media maya, di dunia maya, kemudian buka HP-nya itu niatnya seperti apa? Kita tulis di sini bagaimana niat bermedia sosial versi Habib Sa'ad, kemudian nanti kita ambil iktibar, ambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan itu. Kitab niat Al-Habib Sa'ad menjelaskan tentang niat fistikhdamil internet, dalam penggunaan internet terutama dan termasuk media sosial. Beliau menjelaskan, wa ma'aniyatut ta'allumi wa ta'lim, saya niat belajar dan mengajar. Nawaitu ma nawahu Sayyidil Habib Abdul Qadir As-Saggaf wa ma nawahu Sayyidil Habib Umar bin Hafidh wa ma nawahu Sayyidil Habib Ali Al-Jufri. Selain saya niat belajar dan mengajar, saya niat seperti yang diniatkan oleh Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf dan seperti yang diniatkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafidh.
serta seperti yang diniatkan oleh Sayyidil Habib Ali Al-Jufri wa manawahu sadatuna minas salafis salih. Dan saya niatkan memasukkan niat saya dalam penggunaan media sosial ini selaras dengan yang diniatkan oleh para ulama saleh, as-salafus salih. Wa ziyarata ikhwani fillahi fi kulli makan. Melalui media sosial ini saya niat mengunjungi, berziarah terhadap saudara-saudaraku di jalan Allah dimanapun mereka berada. Wassu'ala anhum wa ala ahwalihim, menanyakan mereka dan kabar mereka melalui media sosial. Wa iyadatal maridi minhum, kalau ada yang sakit saya niat mengunjungi mereka. Iyadatul marid wa ta'ziyata ahli man mata minhum, bertakziah, berbelasungkawa terhadap keluarga di antara mereka yang ada meninggal dunia. Wa ta'arrufa ala ahlillah wa kullama yuwassiluni ilallahi min ma'lumatin wa fawaida dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, serta berta'arruf, mengenal kekasih-kekasih Allah. Dan saya niatkan pada setiap perbuatan yang bisa mengantarkan saya kepada Allah berupa ilmu pengetahuan serta faidah-faidah yang bersifat duniawi dan ukhrawi, taruddu ila suluki wa ilallahi wal intifa' bil internet fima yurdillaha wa rasulah, di mana kesemua itu kemaslahatan kemanfaatannya kembali kepada ibadah saya, kembali kepada ketaatan saya kepada Allah. Dan saya niat menggunakan internet dan media sosial ini hanya pada aspek yang membuat Allah dan Rasulnya ridho. Wa nuzkar inda hadratir Rabbi Jalla wa'ala, dan nama saya termasuk yang disebut di sisi Allah Jalla wa'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lafal niat bermedia sosial. Tentu kalau kita mau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nggih mboten usah diwaca secara redaksional ngoten. Badhe buka HP, wa ma'aniyati ta'allum wa ta'lim, nawaitu ma nawau ditekek ngoten. Terus petang menit kepingin delok maneh niat malih ngoten nggih. Ketoke pun mboten kober. Tapi paling tidak motivasi, inspirasi dari redaksi niat ini benar-benar kita amalkan ketika kita bermedia sosial itu. Kalau kita ambil beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari lafal niat tadi itu, ada beberapa. Ingkang nomor setunggal, berarti Al-Habib Sa'ad mengajarkan kepada kita bahwa bermedia sosial itu harus dilandasi niat tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sampai bermedsos mawon wonten niate, berarti beliau sangat memperhatikan bahwa innamal a'malu binniyat. Kalau hidup kita itu sandang pangan papan ces-cesan paketan, hidup kita itu banyak menggunakan HP, uang kita banyak digunakan untuk membeli kuota. Terus kalau kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah, terus gimana? Maka beliau mengajarkan sebuah niat ini karena perbuatan itu memang tergantung pada niatnya. Dijelaskan kemudian bahwa jangan sampai misalnya kalau kita bermedia sosial, update status baik di Facebook, Instagram, WhatsApp ya, WA, WhatsApp itu jangan sampai menafikan ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak digunakan untuk menyebut-nyebut kebaikan. Kalau makin banyak yang komentar, makin banyak yang like, makin bangga diri misalkan. Nah, ini kan berarti indikasi jangan sampai kita ini tidak menjadi orang yang ikhlas. Kalau dipuji terbang, kalau dicaci tumbang, itu kan ukuran bagi kita ini punya jiwa yang ikhlas atau tidak. Kita pasang status sing delok sapa ae, sing delok sapa ae, sing komentar sapa, sing like sapa ae. Itu berarti harus kita ambil posisi hati-hati. Nggih mboten berarti media sosial bisa kita gunakan untuk melatih diri kita ini
dan mengetahui bahwa hati kita ini sudah kita ikhtiarkan untuk menjadi hati yang ikhlas atau tidak. Na'udzubillah min dzalik, memang ada beda sedikit antara syiar dan riya itu. Niatnya syiar, niatnya share untuk membagi informasi yang baik. Tapi jangan sampai diniatkan ada terbesit dalam hati memamerkan sesuatu. Ada sebuah istilah yang sangat menakutkan kita semuanya. Ada istilah begini, masyhurun fil ardi masturun fis sama. Ada orang yang di dunia itu terkenal, di bumi itu terkenal, tapi di langit tidak terkenal sama sekali. Kenapa? Karena dia melakukan karena pamer. Mau diangkat amal ibadahnya oleh malaikat, di langit satu sudah ditolak itu. Oleh malaikat penghuni langit sudah ditolak, enggak ikhlas iki. Langit tingkat pertama saja dia amalannya sudah ditolak, apalagi kemudian di langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Akhirnya penghuni langit, para malaikat tidak kenal sama sekali terhadap orang itu. Wong di tingkat pertama dia sudah ditolak, amal perbuatannya tidak tulus karena Allah. Maka orang-orang seperti ini na'udzubillah masyhurun fil ardi masturun fis sama. Di dunia bisa saja dia terkenal, bisa saja dia populer, bisa saja dia followersnya jutaan. Tapi kalau tidak lillahi ta'ala, nanti jatuhnya lillahi ta'ala, nggak oleh apa-apa. Akhirnya penghuni langit nggak terkenal sama sekali terhadap dia. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, kemusyrikan yang kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Menurut Paduka, apa yang Paduka maksudkan ya Rasulullah dengan asyirkul asghar itu, kemusyrikan yang kecil itu? Beliau mengatakan ar-riya, pamer. Itulah kemusyrikan yang kecil yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah meriwayatkan, kami pernah duduk-duduk bersama para sahabat membicarakan tentang fitnah Dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman. Kami bicarakan itu bersama para sahabat, kemudian Rasulullah rawuh, beliau datang dan mendengarkan pembicaraan kami. Apa kemudian respon yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Wahai para sahabatku, apakah mau aku kasih tahu kalian sesuatu yang lebih aku takutkan daripada al-masihud dajjal yang akan menjadi fitnah di tengah kalian itu? Al-Masihud Dajjal adalah fitnah, tapi ada fitnah yang lebih dari itu yang sangat aku khawatirkan, aku sangat takutkan menimpa kalian. Para sahabat kemudian mengatakan, bala inggih Kanjeng Nabi, kami mau panjenengan paringi pirsa apa sesuatu yang Paduka paling takutkan itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirkul khafi, kemusyrikan yang samar, kemusyrikan yang tersembunyi. Beliau lalu mengatakan sebagai contoh, an yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Sampai ada seseorang yang melakukan sholat, dia memperbagus sholatnya. Kenapa? Karena ada orang lain yang melihat. Maka berarti sholatnya ketawi selesai, tapi demi dilihat oleh orang lain itu. Maka lek sembayang no oma wat, tapi lek no masjid Allah. Lah ini perlu mencurigai diri kita sendiri itu. Sampai Yai Jamal dulu pernah kita dengar ketika ceramah di Radio Madinah FM, kalau ada orang kalau sholat di masjid pakai qobliyah dan ba'diyah, tapi leno oma langsung sembahyang fardune nggak usah qobliyah ba'diyah,
Itu berarti patut dia mencurigai diri sendiri, jangan sampai ibadah yang dia lakukan itu karena banyak orang gitu. Lain masjid kan wonten qobliyah kali ba'diyah, tapi mengapa kalau di rumah kok tidak? Maka ini menjadi ukuran-ukuran terutama bagi diri kita sendiri. Tidak perlu kita menilai orang lain, khawatir malah nambah dosa. Kita kembalikan kepada diri sendiri. Maka sekali lagi kita kembalikan kepada dunia media sosial. Tantangan untuk menjadi orang yang ikhlas ini makin berat. Kalau Nabi dawuh di antara orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, di antara 7 orang itu adalah orang yang bersedekah sirri. Tangan kanannya sedekah, tangan kirinya nggak tahu itu. Lah sekarang kan beda tantangannya. Tangan kanan sedekah, tangan kiri selfie. Foto, kemudian update status, alhamdulillah habis menyantuni anak-anak yatim piatu. Alhamdulillah pesawat sampun selfie jebret, update status, alhamdulillah memenuhi panggilan Allah tahun ini untuk yang ketiga kalinya. Niatnya nggih, wallahu alam, kita bukannya suudzon. Memang ada 2 istilah dalam agama kita yang bedanya itu beda tipis, Pak. Beda tipis. Ada riya dan ini negatif, tapi ada juga tahadduts bin nikmah, menceritakan nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita dan itu positif. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dulu pernah kita sampaikan bedanya itu masalah hati. Maka hati-hati dengan hati kita itu. Bedanya riya dengan tahadduts bin nikmah itu apa? Kalau riya itu ibadah untuk Gusti Allah tapi diceritakan kepada manusia. Ibadah untuk Gusti Allah tapi diberikan kepada manusia. Itu riya. Kalau tahadduts bin nikmah menceritakan kebaikan kepada manusia tapi tujuannya tetap Gusti Allah. Itu tahadduts bin nikmah. Seorang ulama yang bernama Abu Firas dalam tafsir Al-Qurtubi pernah pagi-pagi cerita pada temannya, razaqaniyallahu kadza wa kadza rakaah. Tadi malam saya bisa sholat sekian rakaat. Bro, mambengi aku iso maca Quran sekian juz itu. Temannya yang dikasih cerita itu heran. Wahai Abu Firas, orang yang seperti Anda tidak patut mengatakan seperti itu. Dia menyangka Abu Firas ini kok pamer. Tidak patut Anda memamerkan kebaikan Anda dengan menceritakan pada saya seperti itu. Ternyata Syekh Abu Firas kemudian menjawab, wahai temanku, Allah memerintahkan saya untuk menceritakan nikmat, menceritakan kebaikan yang dikaruniakan kepada saya, sedangkan engkau sekarang melarang saya. Jadi maksudnya si Abu Firas itu bukan pamer, tapi tahadduts bin nikmah atau tahdits bin nikmah, menceritakan nikmat. Tujuannya apa? Bukan untuk memamerkan, tapi satu niat syukur, berterima kasih dumateng kersanipun Gusti Allah. Yang kedua untuk memotivasi. Tapi lagi-lagi ini berat sekali tantangannya. Menceritakan nikmat kebaikan ditaruh di status media sosial. Kalau niatnya bisa tahadduts bin nikmah seperti ini, maka ini tentu sesuatu yang positif. Tapi kalau terbesit riya, pamer, na'udzubillah min dzalik, ini yang harus kita terapi, harus kita tinggalkan. Nih sebenarnya jarang Madura ya. Jangan sampai ada cerita yang disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Syatok. Beliau menjelaskan bahwa ada seorang ulama kan yang kita kenal yang namanya Al-Junaid Al-Baghdadi. Sudah maklum Al-Imam Junaid ini penghulu kaum sufi, Sayyidus Sufiyah itu. Bahkan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu dalam bidang tasawuf kan merujuk kepada Al-Junaid Al-Baghdadi, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah, Al-Junaid Al-Baghdadi ini salah seorang Sayyidus Sufiyah, penghulu kaum sufi. Topon, ternyata ketika beliau wafat meninggal dunia, ada temannya itu yang mimpi. Mimpinya ini disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin. Kita catat, kita baca, wa ruwiya annal Junaida ru'ya fil manam. Diriwayatkan bahwa Al-Junaid itu dilihat oleh temannya dalam mimpinya. Lalu ditanya, wahai Al-Junaid, ma fa'alallahu bika?
Engkau ini Sayyidus Sufiyah, penghulu kaum sufi, ulama tarekat, ulama sufi yang luar biasa. Apa yang sudah diberikan Allah kepadamu wahai Al-Junaid ketika engkau sudah meninggal dunia? Ternyata apa jawaban Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi? Beliau mengatakan tahat tilkal isyarat. Nasihat-nasihat yang aku berikan kepada orang lain hilang semuanya, gak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Wa ghabat tilkal ibarat, kalimat-kalimat yang saya sampaikan hilang semuanya, tidak diberi pahala, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faniyat tilkar rusum, tulisan-tulisan saya yang ada dalam kitab-kitab saya musnah, hilang semuanya, tidak ada balasannya dari Allah. Wa ma nafa'ana illa rukai'at kunna narka'uha fis sahar. Yang tersisa wahai kawanku hanya 2 rakaat ringan yang aku lakukan di waktu akhir malam. Itu saja yang kemudian saya lihat pahalanya. Maka ada pelajaran di sini bahwa yang disebutkan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi, semuanya hilang itu adalah amalan yang potensinya dilakukan manusia dengan riya, dengan pamer. Ceramah, memberikan nasihat, menulis buku, menulis kitab, menulis status, update status, itu adalah amalan yang potensinya dipamerkan oleh seseorang. Adapun 2 rakaat di akhir malam, siapa yang melihat? Tidak mungkin kemudian dilihat oleh orang lain. Ini pelajaran pertama. Kemudian Syekh Abu Bakar Syatok menjelaskan, bukan berarti Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi melakukan itu semuanya di masa hidupnya karena pamer, tapi beliau menjawab itu demi mengajarkan kita yang masih hidup bahwa hati-hati dengan amal perbuatan yang kemungkinannya besar untuk dipamerkan kepada orang lain. Tinggal ibadah-ibadah yang tersembunyi itu. Adapun sekarang 2 rakaat ringan di malam hari pun kadang juga di dunia media sosial juga mudah untuk dipamerkan, kan begitu. Maka beliau mengatakan sebagai Sayyidus Sufiyah, beliau mengingatkan kepada kita untuk hati-hati dengan motif dan niat ketika kita berada di dunia yang terbuka semacam ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Al-Habib Sa'ad tentang niat bermedia sosial itu adalah bahwa media sosial ini mari kita jadikan sebagai media belajar dan mengajar, media pembelajaran, dan itu kita manfaatkan sekarang apalagi di dunia daring ketika semua pembelajaran rata-rata melalui pembelajaran online. Ketika Al-Habib Sa'ad mengatakan wa ma'aniyati ta'allum wa ta'lim, saya niat belajar dan mengajar. Sudah, melalui HP saya ini saya niat belajar. Kalau saya punya informasi, saya niat mengajar. Bahasa kerennya itu saya niat berdakwah. Saya niat berdakwah. Pernah kita sampaikan, apakah kalau berdakwah itu berarti saya harus seorang ustadz, seorang kiai, seorang dai, seorang mubaligh? Ternyata tidak. Kalau dikembalikan, materi dakwah itu apa sih? Materi dakwah itu yang hanya memenuhi 2 unsur saja. Yang pertama benar, yang kedua bermanfaat. Pokoknya tulisan ingkang panjenengan tulis, informasi ingkang panjenengan bagi, yang kita share, itu kok benar dan bermanfaat, itulah yang namanya dakwah, dan insya Allah akan menghasilkan pahala. Kalau salah satu dari 2 ini nggak ada, maka nggak jadi pahala, jadi dosa itu. Ada berita benar tapi tidak bermanfaat, itulah yang namanya ghibah. Ada berita bermanfaat tapi tidak benar, itulah yang namanya fitnah. Baik ghibah maupun fitnah adalah sesuatu yang mendatangkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Berarti pastikan tulisan yang kita share, status kita itu satu benar, lalu yang kedua apa? Bermanfaat. Berarti kita niatkan untuk belajar dan mengajar, belajar mengajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Isine donya kabeh dilaknat, dimurkai oleh Allah.
kejaba napa illa dzikrullah wa mawalah, kecuali mengingat Allah dan sesuatu yang berhubungan dengan zikrullah itu. Wa alimun wa muallimun, dan orang yang punya ilmu serta mengajarkan ilmunya. Itu saja nanti yang tidak dimurkai, tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam nasihat beliau yang lain mengatakan kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mau mencari ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengar ilmu. Lek cara tiyang Malang ngaji napa niki? Ngaji kuping. Au muhibban, atau mencintai ilmu. Beliau menyebutkan 4 ini saja. Jadilah orang yang berilmu, mencari ilmu, mendengarkan ilmu, cinta kepada ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Fatahlik, maka engkau bakal binasa. Kalau binasa dikeluarkan melalui lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu maksudnya kebinasaan dunia dan akhirat. Ini pelajaran yang kedua. Mari media sosial, kalau kemudian tiap hari kita memiliki ketergantungan, jadikan media belajar. Aku kepingin sinau, leono informasi benar dan bermanfaat, kita ajarkan, kita bagikan kepada orang lain. Iktibar pelajaran berikutnya, yang ketiga, berarti Habib Sa'ad mengajarkan kepada kita agar kita meneladani ulama dalam memanfaatkan dunia maya itu. Beliau menyebutkan tadi beberapa nama. Nawaitu ma nawahu Sayyidil Abdul Qadir As-Saggaf. Saya niat seperti yang diniatkan oleh Al-Habib Abdul Qadir. Saya niat seperti yang diniatkan oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Dalam bermedia sosial menggunakan internet, saya niat seperti yang diniatkan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Nama-nama ini yang disebut oleh Al-Habib Sa'ad itu adalah ulama-ulama yang memanfaatkan internet, media sosial, dunia maya untuk dakwah. Habib Umar punya website, meskipun tentu tim ya, tapi merangkum dan menampilkan ceramah-ceramah beliau, alhabibomar.com. Kemudian Al-Habib Ali Al-Jufri juga memiliki website. Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf juga ada website untuk beliau. Berarti kan digunakan untuk berdakwah, dan kita memanfaatkan sesuatu ini dengan sesuatu yang sama. Dan 3 nama yang disebutkan oleh Al-Habib Sa'ad ini memang ulama-ulama dari Yaman. Karena memang Habib Sa'ad berasal dari Yaman, tapi tidak menutup kemungkinan ulama-ulama lain juga melakukan sesuatu yang sama. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Bauti, beliau punya website di masa hidupnya dan sekarang juga masih ada, albauti.com. Ada ulama-ulama Indonesia juga seperti itu. Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz juga memiliki terapi salat bahagia.net. Banyak ulama-ulama kita yang memanfaatkan ini untuk berdakwah. Maka beliau mengajak kita pun, ya ayo semangat dakwah ini, bukan hanya hiburan, bukan hanya TikTok, ngoro, mboten enten nilai dakwahnya. Ya kalau hiburan-hiburan tapi tidak sampai mengandung sesuatu yang bernilai maksiat dan seterusnya, karena itu tidak mungkin dilakukan oleh ulama-ulama tadi yang beliau sebutkan. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, jenengan sabar mangke wonten 100 pelajaran ya, diskon 80%, bolu kemawon. Yang keempat, niat silaturahim, niat tanglet kesehatan rencang, kemudian niat takziah kalau memang semua itu tidak bisa dilakukan secara fisik. Napa malih sakniki mboten angsal mudik ya, mboten angsal mudik. Ini diajarkan sekian tahun lalu oleh Al-Habib Sa'ad. Media sosial bisa mewakili kita untuk silaturahim, tanya kesehatan orang. Kalau ada yang meninggal dunia, kita tidak bisa takziah atau mungkin pemakamannya pakai prokes, protokol kesehatan, kita takziah kepada keluarga yang sedang berduka, itu bisa melalui media sosial sebagaimana diajarkan tadi itu, wasu'ala anhum wa ala ahwalihim wa iyadatal maridi minhum wa ta'ziyata ahli man mata minhum. Yang kelima, mengenal, berusaha dekat dan belajar pada ulama yang sekarang itu
untuk mengakses pengajian para ulama itu makin mudah. Kita buka YouTube itu pun kathah pun pengawasan Gus Baha, pengawasan Profesor Dr. Quraish Shihab atau yang lain. Untuk belajar sekarang itu makin mudah. Wingi aku gak iso ngaji no jamek, buka YouTube jamek pun wonten. Ini kemudahan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan adanya perkembangan TIK yang ada sekarang ini, dan itu sudah disemangatkan oleh Al Habib Sa'ad di sini. Kemudian yang keenam, fasilitas talabul ilmi. Sebagaimana maklum, media pembelajaran atau apapun daring, tapi yang jelas kita harus selektif ketika mengakses Google, karena guru kita tetap kiai bukan Mbah Google ya. Tentu ini baik sebagai jendela dunia, tapi kan Google tidak bisa memberikan keteladanan. Kalau kepada guru kita bisa tahu beliau pakai sandal caranya gimana, ketika dahar gimana. Lek Google kan bukan sakit maringi contoh. Tapi ini diantara media lah. Tetap nanti kalau ada sesuatu yang muskil, kita punya guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Yang ketujuh secara singkat, termasuk di sini beliau menyebutkan wa fawaida dunyawiyatan wa ukhrawiyah. Melalui internet dan media sosial saya bisa mengambil faidah keuntungan duniawi dan ukhrawi. Duniawi dulu, sekarang diantara karakter perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ini diantara karakternya adalah kekayaan. Maka berapa banyak orang kaya baru dengan kekayaan baru melalui pekerjaan baru itu. Ya, dengan jadi YouTuber, dengan jadi termasuk jual beli online itu. Ibu-ibu saat ini pun jarang ten mall ya, tapi bapak-bapak tetap waspada. Bojo gak tahu nang mall, tapi bendino nok jebone pager ana swara paketan. Paketan itu kan online. Anak-anak muda sekarang itu bisa memanfaatkan ini. Dengan ini menjadi ladang bisnis, dan ini yang dikatakan beliau wa fawaida dunyawiyatan, tapi juga sesuatu yang bersifat ukhrawiyatan atau yang bersifat ukhrawi. Yang terakhir, diantara adanya fasilitas yang baik ini, kita bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan internet, media sosial ini sebagai fasilitas memperoleh kebaikan dan tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu sekalian beberapa iktibar pelajaran yang kita himpun, ada 8 dari apa yang diajarkan oleh Al Habib Sa'ad dalam kitab beliau tentang niat penggunaan internet dan media sosial. Barangkali wonten yang didiskusikan atau ada pertanyaan, monggo. Saya hitung sampai 2, 1, 2, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita tahu sekarang memang untuk media sosial ini berkembang sangat luar biasa. Dan juga dalam perkembangan Islam ini juga berkembang berbagai macam golongan-golongan yang masing-masing itu menyatakan seperti dakwah-dakwah di media massa itu, berbagai macam golongan itu merasa pendapatnya itu benar sendiri, sehingga bagi yang imannya lemah seperti kita ini kadang-kadang bisa ragu dan nanti akhirnya bisa menyesatkan. Dari fenomena seperti ini, berbagai macam pendapat dari golongan ini, bagaimana giat kita agar kita terhindar dari hal-hal yang meragukan dan menyesatkan, sehingga seperti yang kita anut, yaitu pada koridor ahli sunnah wal jamaah. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Inggih, matur nuwun. Kita ikhtiarkan jawabannya dulu. Yang pertama, memang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak bahwa as-sanad minad din, transmisi keilmuan itu termasuk bagian agama. Bahwa dalam hadis dikatakan
agama ini amanah, maka perhatikanlah dari siapa kita ini mengambil amanah itu, kan begitu. Sedangkan di dunia maya sekarang itu banyak sekali macam-macam sekali rujukan-rujukan yang sebagian kemudian panjenengan sampaikan kendala dan sesuatu yang menjadi masalah ketika kita salah mengambil kutipan-kutipan ceramah, termasuk dalam hal untuk mempertahankan ahlus sunnah wal jamaah kita. Maka tentu kita harus ambil posisi hati-hati gitu. Tetap ini cuma media, internet itu cuma media. Kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu atau belum tahu, tetap kita harus punya guru itu. Harus punya guru. Jangan sanad kita, transmisi keilmuan kita, saya Google Rasulullah gitu kan. Terlalu pendek itu. Maka kita punya guru lah, itu cuma media saja. YouTube itu cuma media, berarti melalui media itu siapa yang harus saya dengarkan itu? Siapa yang harus saya dengarkan? Dulu ketika awal-awal 2011 ada Aswaja NU Center, teman-teman mengingatkan dan diingatkan, kalau kita nulis di internet itu jangan biasa menyingkat Aswaja itu. Aswaja, karena nanti orang itu kalau mau lihat mau googling, mau cari informasi, nggak muncul, karena ketika orang tanya itu kan tanya lengkap ahlus sunnah wal jamaah gitu. Sedangkan kita masih terbiasa menyingkat dengan Aswaja itu, sehingga yang muncul ahlus sunnah wal jamaah versi minoritas itu, bukan mainstream ahlus sunnah wal jamaah yang selama ini kita kenal. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mencari informasi sesuatu, usahakan tambahkan kata. Misalnya rujukan kita NU online gitu ya, rujukan tanya misalkan di Google tanya hukum tahlil gitu, tambahkan hukum tahlil NU online, supaya nanti yang muncul itu tulisan-tulisan ulama-ulama NU yang ada di NU online itu tentang hukum tahlilan. Lah kalau kita cuma nulis hukum tahlilan tok, nanti yang muncul itu yang mengharamkan, membid'ahkan itu, dan ini berlaku sampai sekarang itu. Hukum istighosah itu, tambahkan hukum istighosah. Kemudian dalil apa kunut subuh NU online, nanti banyak tulisan-tulisan itu. Dan memang kita tergabung di grup penulis NU online itu, stoknya banyak sekali. Sebenarnya termasuk khutbah-khutbah itu tiap minggu update itu di NU online itu, materi khutbah itu. Jadi kalau ada masjid yang khawatir khotibnya mboten rawuh itu di print saja tiap hari Kamis itu. Tiap hari Kamis di print itu sudah, insya Allah ini materi dan konten yang ahlus sunnah wal jamaah. Inilah sekali lagi bahwa perkembangan TIK itu kalau kata Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ini seperti ombak itu, yang kita tidak mungkin bisa menolak itu. Tinggal kita menyesuaikan diri bagaimana supaya kita selamat. Termasuk yang panjenengan sampaikan tadi, semua mengaku benar dan seterusnya, terus kita sebagai awam itu terus gimana itu? Sebenarnya kelompok-kelompok yang ego saling mengklaim kebenaran itu tidak hanya sekarang saja. Ada seorang ulama namanya Abul Is Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Beliau punya kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan bahwa khilafiyah itu, perbedaan furu'iyah itu meruncing, bahkan menimbulkan permusuhan, bahkan ila safkid dima, pertumpahan darah, wal adawah wal baghdha, terjadi permusuhan, kebencian, kedengkian. Beliau menganalisa penyebabnya dua. Yang pertama, li'annal ula la ta'tarifu lil ukhra bima ma'aha minal haq. Karena kelompok pertama tidak mau mengakui bahwa kelompok lain juga punya dalil, juga punya argumentasi. Nggak mau mengakui bahwa tahlilan itu ada argumentasinya, maulid itu ada argumentasinya. Sudah keegoannya yang muncul. Lalu penyebab kedua kata Syekh Abul Is adalah bagyam bainahum, kedengkian di antara mereka. Nah, ini 8 abad yang lalu beliau sudah memetakan penyebabnya, dan sekarang makin kita rasakan, kan begitu. Tentu sekali lagi kembali kepada alinea pertama tadi, media sosial, internet itu cuma media. Adapun untuk belajar sholat yang baik, kita wudhu yang baik, haji yang baik, sholat zakat yang baik, tentu kita harus ngaji deprok, belajar kepada para kiai kita, begitu. Lintunipun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila wanita itu sering selfie Ustadz, walaupun itu dengan tujuan untuk menunjukkan nikmat Allah ataupun hanya sekedar untuk memperlihatkan aktivitas sehari-harinya. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih kembali. Wanita sering selfie sehingga termasuk kelompok selfius saleh gitu ya. Wonten salafus saleh niki selfius saleh. Terus kemudian diupdate itu ya. Tentu ada batasan-batasan. Jangan sampai terjadi fitnah dan menimbulkan syahwah itu. Yang pertama fitnah, yang kedua syahwah itu. Sampai kadang diedit ping 10 ngoten ya. Difoto, diedit ping 10 pakai mode merona ngoten ya. Sampai ketok glowing ngoten, ketok glowing. Ini yang bisa memiliki ukuran adalah kita. Fitnah dan syahwat. Ini kita ambil dari mana? Kalau kita kembalikan kepada pengertian fitnah dalam bab pembahasan wajah wanita ini aurat atau bukan, itu kan kata fitnah itu disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajah aurat, ada yang mengatakan tidak. Ketika dikatakan tidak dengan syarat inda amnil fitnah, ketika tidak memicu adanya fitnah, memicu fitnah. Yang kedua, tidak menimbulkan pangapunten syahwat. Nah, syahwat itu pengertiannya apa? Kami jelaskan di fikih media sosial mengutip penjelasan para ulama. Penjelasan tentang syahwat itu pengertiannya wonten sing pengertian sing abot, wonten pengertian sing enteng. Galak gampil itu. Fikih ini kan antara galak kali galak gampil. Wonten pendapat sing galak, wonten pendapat sing gampil. Yai Soleh Bunti niku Sukorejo Bunti Pondok Ngalah itu kan nulis fikih galak gampil itu. Beliau menghimpun iki pendapat galak, iki pendapat gampil. Nah, dalam pengertian syahwat itu juga ada galak gampil itu. Syahwat itu apa? Ada yang mengatakan mailun nafsi, kecenderungan hati, kecondongan hati. Yang kedua, pengertian yang agak gampil, taharrukul alah au ziyadatut taharruk in wujida. Bergeraknya alat, bergeraknya alat atau makin bergerak ketika pergerakan itu sudah ada itu. Ningali kok wonten sing umek, nah itu berarti syahwat ya. Berarti syahwat. Tapi menurut pendapat yang pertama nggak harus sampai seperti itu, kecenderungan hati saja. Guru kami Dr. Mustafa bin Syihab di Tarim, dosen di Al-Ahqaf, pernah menjelaskan ukurannya kayak gini, kata beliau, ilustrasinya. Kalau ada pembaca berita, wonten pembaca berita lanang, wonten pembaca berita wedok. Kok ketika kamu lihat televisi lebih cenderung, lebih condong untuk melihat pembaca berita yang perempuan, itu sudah termasuk syahwat, karena sudah ada mailun nafsi, kecenderungan hati untuk memilih melihat yang siapa. Nah, ini kan pendapat yang galak, namanya lelaki normal kan, mesti kepingin kan untuk lihat yang perempuan. Tapi ada yang mengatakan nggak harus seperti itu, meskipun lihat perempuan tapi kok nggak ada pergerakan yang dimaksud dalam pengertian yang kedua, itu belum syahwat menurut pengertian yang kedua. Nah, ini yang memiliki ukuran kan kita sekarang. Kita kemudian mengarahkan istri kita, ojo diedit teman-teman, misalnya masih foto masak merokok itu koyok tenang manten. Maka ya kita yang punya ukuran, dan ya kita punya perhatian bersama, terutama terhadap anak-anak kita itu kadang TikTok joget yang tidak dipahami oleh anak sekarang. Dan sering kita sampaikan, dunia maya itu berbeda dengan dunia nyata. Uploadnya di dunia nyata, tapi orang melihat di dunia maya. Uploadnya bisa di dalam kamar sendirian, tapi yang bisa melihat sak donya itu. Awakmu foto gak jilbaban, fotonya nak jero omah, kamu upload di media sosial, sak dabrek sing iso delok auratmu itu. Kamu joget nak TikTok itu, jogetnya nak kamar, tapi sing delok engko berbagai macam orang dengan segala macam kepentingannya itu. Maka kita juga punya kepentingan terhadap anak-anak kita itu, jangan sampai media sosial ini menjadi ladang dosa yang itu bisa saja jariah, itu kan mengalir.
Saya pernah mendengarkan keterangan bahwa materi yang kita upload di internet itu baru hilang 20 tahun setelah terakhir diakses itu. Jadi kalau sesuatu yang positif, ganjaran 20 tahun akan mengalir itu. Tapi kalau negatif, aurat dan seterusnya, maka dosanya mengalir 20 tahun terakhir dia diakses. Nah, kalau diakses terus sampai ila yaumil qiyamah kan ngoten. Maka harus kita tinggalkan jejak-jejak yang baik atau jejak digital yang positif. Makaten. Sampun? Sampun nggih? Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amaka wa mazida ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa', wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhalin wala mudillin, harban li a'da'ik, silman li awliya'ik, nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bi sirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.